Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Ibu Nurwahyuni akan mempresentasikan mengenai teori keperawatan menurut Dorothy Johnson. Biografi Dorothy Johnson. Lahir di Savannah, Georgia pada tanggal 21 bulan 8 1938. Gelar S1 menyelesaikan gelar S1 dari Vanderbilt Universitas di Tennessee. Dia menjadi lulusan terbaik di kelasnya dan menerima medali pendiri Vanderbilt pada tahun 1942. Pada tahun 1948 menerima gelar Magister Kesehatan Masyarakat dari Harvard University di Boston. Pengalaman profesional hampir sebagian besar bergerak dalam bidang pengajaran dan pendidikan meskipun dia adalah staf perawat di Chatham Savannah, merupakan seorang instruktur dan asisten profesor dalam bidang keperawatan anak di Vanderbilt University School of Nursing pada tahun 1943-1944. Johnson memulai pekerjaan di Vanderbilt University School of Nursing tersebut mulai tahun 1948 hingga 1978 serta kepindahannya ke Key Largo, Florida. Pada tahun 1955 hingga 1956, Johnson adalah seorang penasihat perawat anak yang bekerja di Sekolah Keperawatan Christian Medical College di Vellore, India Selatan. Pada tahun 1965 hingga 1967 dia bertugas sebagai ketua komite California Nurse Association yang mengembangkan pernyataan sikap terkait dengan spesifikasi dari perawat spesialis. Dan Johnson pun meninggal pada bulan Februari 1999 ketika berusia 80 tahun. Latar belakang kemunculan teori Dorothy Johnson terkenal dengan model behavioral system pada tahun 1968 yang dikembangkan berdasarkan teori Florence Nightingale. Dalam buku Notes on Nursing, keperawatan adalah suatu profesi yang bisa memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Keperawatan memiliki tujuan yang jelas dalam pemberian asuhan kepada klien. Dia sepakat dengan pemikiran Florence Nightingale yang menyatakan bahwa hal yang terpenting dalam keperawatan itu adalah hubungan antara individu yang sakit dengan lingkungannya, bukan hanya berfokus pada penyakitnya itu sendiri. Johnson menggunakan berbagai teori perilaku yang berasal dari disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan etnologi untuk mengembangkan teorinya. Dorothy Johnson meyakini bahwa asuhan keperawatan dilakukan untuk membantu individu memfasilitasi tingkah laku yang efektif dan efisien untuk mencegah timbulnya penyakit. Seseorang dikatakan sehat jika mampu berespon adaptif baik fisik, mental, emosi, dan sosial terhadap lingkungan internal dan eksternal dengan harapan dapat memelihara kesehatannya. Konsep utama dan definisi. Yang pertama ada perilaku. Suatu keluaran dan struktur intraorganisme dan proses yang terkoordinasi yang dimunculkan dan direspon untuk mengubah stimulasi sensori. Yang dua ada sistem. Suatu keseluruhan fungsi sebagai semua bagian yang memiliki ketergantungan antar bagian yang menyusun di dalamnya. Tiga, sistem perilaku. Suatu sistem perilaku mencakup cara-cara berperilaku yang berpola, berulang, dan mempunyai tujuan. Subsistem. Di dalam subsistem ini terbagi menjadi 7. Suatu sistem kecil yang mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri yang dapat dipelihara sepanjang hubungan dengan subsistem atau lingkungan yang lain yang tidak terganggu. Terdapat 7 subsistem yang teridentifikasi oleh Johnson. Yang pertama adalah subsistem
Keterikatan afiliasi merupakan kondisi yang paling kritis. Hal ini tersebut membentuk suatu dasar bagi organisasi sosial. Yang kedua ada subsistem ketergantungan. Meningkatkan perilaku pemberian pertolongan yang memunculkan adanya suatu respon terhadap kebutuhan pemberian asuhan keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Yang ketiga ada subsistem ingestif, adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan kapan, bagaimana, apa, dan berapa banyak makanan yang kita makan. Yang berikutnya ada subsistem eliminatif. Subsistem eliminatif membahas tentang kapan, bagaimana, dan kondisi tertentu yang memerlukan tindakan eliminasi. Dalam hal ini, faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi aspek biologi dari sistem ini dan memungkinkan pada suatu waktu mengalami konflik dengan subsistem eliminasi. Yang kelima, subsistem seksual mempunyai fungsi ganda, yaitu yang berkaitan dengan fungsi reproduksi dan hal lain yang menciptakan kesenangan atau gratifikasi. Yang keenam, subsistem pencapaian dimaksudkan untuk memanipulasi lingkungan yang berfungsi sebagai pengendalian terhadap suatu aspek dari diri atau lingkungan untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan. Yang terakhir, subsistem agresif atau proteksi berfungsi sebagai perlindungan dan pemeliharaan. Hal ini berdasarkan pemikiran ahli etologi seperti Lawrence dan Feshbeck tentang penguatan perilaku agresif tidak hanya dipelajari tetapi memiliki maksud utama membahayakan yang lain. Johnson kemudian mengidentifikasi konsep-konsep lain yang menggambarkan lebih jauh teori manusia sebagai perilaku behavioral system. Hal yang membedakan antara yang ada di dalam dan di luar sistem adalah ikatan. Yang pertama adalah equilibrium. Didefinisikan kondisi akhir yang stabil tetapi lebih atau kurang kekal, di mana di dalamnya individu berada dalam keselarasan dengan dirinya dan dengan lingkungannya. Yang kedua, homeostasis, proses menjaga stabilitas dalam sistem perilaku. Yang ketiga, stabilitas, pemeliharaan suatu level atau daerah perilaku tertentu yang dapat diterima. Ketidakstabilan terjadi saat sistem mengalami overcompensate berkaitan dengan stres. Yang keempat, stresor, stimulan internal dan eksternal yang menghasilkan tegangan dan menyebabkan ketidakstabilan. Yang kelima, tekanan, kondisi dalam keadaan tegang atau kendor yang disebabkan disequilibrium dan merupakan sumber potensi perubahan. Ini merupakan bagian konseptual dari teori Johnson akan dipaparkan pada slide berikutnya. Johnson memandang manusia atau individu sebagai suatu sistem perilaku yang selalu ingin mencapai keseimbangan dan stabilitas. Sistem perilaku terbentuk dari 7 subsistem yang saling berkaitan dan berhubungan. Masing-masing subsistem harus memenuhi kebutuhan fungsi, yaitu perlindungan, pemeliharaan, dan stimulasi. Keperawatan berfungsi sebagai pengatur eksternal agar tercapai keseimbangan dalam sistem perilaku. Perawat memberikan bantuan kepada individu dengan keadaan terancam atau potensial oleh kesakitan atau ketidakseimbangan penyesuaian dengan lingkungan. Unsur-unsur yang mempengaruhi sistem perilaku yaitu A. Dorongan atau tujuan dari perilaku dan konsekuensi yang ingin dicapai. B. Set subsistem individu mencerminkan rentang perilaku individu yang ingin dicapai. C. Masing-masing subsistem mempunyai pilihan perilaku alternatif untuk mencapai tujuan khusus. D. Masing-masing subsistem mempunyai suatu set respon atau kecenderungan perilaku yang telah ditetapkan dan diarahkan
kepada tujuan atau dorongan yang umum. Respon-respon tersebut dibentuk melalui kematangan, pengalaman, dan pembelajaran. Respon dipengaruhi oleh faktor-faktor psikososial. Asumsi mayor. Asumsi mayor yang pertama adalah keperawatan. Adalah suatu kekuatan eksternal yang menjaga keteraturan atau organisasi dan kesatuan atau integrasi dari perilaku seseorang yang mencapai tingkat optimal. Hal ini dilakukan dengan menyediakan sumber-sumber ketika pasien sedang stres atau mengalami ketidakseimbangan. Berikutnya adalah manusia. Johnson memandang manusia sebagai suatu sistem perilaku yang mempunyai pola, terjadi secara berulang, dan mempunyai tujuan tertentu yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Perilaku dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor biologis, pengalaman masa lalu, belajar, stimulus fisik atau sosial, dan sosial. Sistem perilaku cenderung untuk mencapai keseimbangan. Kesehatan. Johnson mempersepsikan kesehatan sebagai suatu keadaan yang tidak mudah untuk dicapai dan dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Lingkungan. Menurut Johnson, lingkungan terdiri dari semua faktor yang bukan bagian dari sistem perilaku individu, tetapi bisa mempengaruhi sistem tersebut. Kekuatan dan kelemahan dari teori Johnson. Kekuatannya memberikan kerangka acuan bagi perawat yang bersangkutan dengan perilaku klien tertentu. Model perilaku Johnson dapat digeneralisasikan di seluruh jangka hidup dan lintas budaya. Kelemahannya tidak jelas hubungan konsep subsistemnya. Kurangnya definisi yang jelas untuk hubungan timbal balik antara dan antar subsistem membuat sulit untuk melihat seluruh sistem perilaku sebagai suatu entitas. Kurangnya keterkaitan yang jelas antara konsep menciptakan kesulitan dalam mengikuti logika kerja Johnson. Contoh kasus, seorang laki-laki 67 tahun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan diagnostik. Setelah mengalami nyeri perut parah dan mendapatkan bercak darah pada fesesnya, dia dalam keadaan sadar penuh. Pasien tersebut mempunyai riwayat diabetes tipe 2 dengan hipertensi, kadar glukosa darah 187 dan tensi darah 188/100, tinggi badan 165 dan berat 65 kg. Di saat ini mengkonsumsi obat antihipertensi, antikoagulan, dan antiinflamasi, serta obat antidiabetes. Riwayat kesehatan saat ini menunjukkan bahwa dia mengalami CVE sejak 6 minggu yang lalu, yang mengakibatkan kelumpuhan parsial dan mati rasa atau kebas pada tangan dan kaki sebelah kanan, apasia wajah, dan bicara rero. Dia sudah menjalani program rehabilitasi selama 4 minggu, sehingga dia sudah bisa berjalan untuk jarak pendek dengan menggunakan penyangga kaki dan bantuan minimal. Pasien tersebut lemah dan cepat merasa lelah. Walaupun dia bisa menggerakkan kaki kanannya, dia tidak mau menggerakkannya karena merasa nyeri saat digerakkan. Dia mendapatkan acetaminophen untuk mengurangi rasa nyeri pada kaki kanannya sebelum dilakukan terapi dan sebelum tidur. Dia juga terus mengalami apasia wajah. Dia merasa cemas tentang kelanjutan terapinya dan memikirkan janjinya yang tidak terpenuhi dengan ortopedik untuk memeriksa kaki kanannya. Pasien melaporkan bahwa lidahnya terasa keras, makanan tidak ada rasanya, dan dia juga kehilangan nafsu makan. Dengan dukungan yang kuat dari keluarga, dia mau makan walaupun porsinya sedikit dan tidak ada kesulitan untuk minum. Pasien tersebut adalah lulusan universitas dan sekarang sudah pensiun. Dia telah menikah selama 45 tahun dan memiliki 2 anak yang tinggal di kota yang sama dengannya. Dia aktif dalam kegiatan sosial dan ketua dalam organisasi masyarakat, keluarga, dan temannya sering mengunjunginya di rumah sakit. Dia terlihat gembira dan berusaha untuk berbicara dengan mereka. Namun ketika dia sedang
tidak menerima tamu, dia duduk diam dan menyendiri di ruangan yang gelap dan hanya tidur seharian. Dia sering menangis ketika keluarganya memeluknya pada saat pamitan untuk pulang. Dia menunjukkan ekspresi penghargaan untuk setiap kunjungan dan meminta maaf jika dia terlihat emosional saat itu. Pengkajian perilaku. Pencapaian. Pasien telah mencapai tujuan tumbuh kembang sebagai seorang dewasa akhir. Dia mempelajari kembali bagaimana melakukan kegiatan sehari-hari, berjalan, bicara, serta keterampilan kognitif motorik seperti membaca, menulis. Keterikatan afiliasi. Pasien telah menikah dan memiliki 2 anak mendukung dan tinggal di tempat yang sama. Agresif protektif. Pasien merasa khawatir tentang istrinya yang harus melakukan perjalanan malam hari untuk ke rumah sakit dan khawatir dia tidak makan dengan baik ketika menemaninya di rumah sakit. Ketergantungan. Karena stroke, dia mengalami gangguan mobilitas sehingga tergantung kepada orang lain untuk melakukan ADL, mempunyai resiko jatuh, resiko cedera, serta kelemahan tubuh yang bisa mengganggu kelemahan dirinya. Ingestif. Pasien mengalami penurunan nafsu makan, adanya kesulitan menelan. Dia bisa makan sendiri dengan menggunakan tangan kirinya, tetapi dia memerlukan bantuan untuk memotong makanan. Eliminasi. Pasien bisa berkemih tanpa kesulitan dengan menggunakan urinal, tetapi dia lebih menyukai pergi ke kamar mandi. Dia mengalami konstipasi sehubungan dengan penurunan asupan makan dan minuman. Dari segi seksual, terdapat beberapa perubahan pada hubungan seksual dengan istrinya sehubungan dengan nyeri dan keterbatasan penggunaan tangan kanannya dan kelemahan. Pengkajian lingkungan. Terdapat beberapa tekanan dan ancaman terhadap keseimbangan dan stabilitas perilaku. Tindakan rawat inap dan diagnostik menimbulkan stres yang dapat memperlemah stabilitas biologis dan psikologis. Karena rawat inap, pasien tidak dapat aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungannya. Karena kelemahan tangan kanan, maka pasien masih membutuhkan bantuan dari perawat, meskipun masih bisa berjalan dengan bantuan alat penyangga. Komponen struktural. Niat atau tujuan. Pasien nampak termotivasi untuk menyelesaikan pemeriksaan diagnostiknya dan pulang ke rumah segera mungkin. Dia bersemangat dalam mengikuti kegiatan rehabilitas setelah keluar rumah sakit. Istrinya selalu mendukung dan memberikan dukungan kepada suaminya. Tatanan atau set. Pasien menginginkan membuat keputusan sendiri dengan meminta pendapat dari istrinya. Pilihan. Meski menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan diagnostik, dia tidak lagi merasa sakit. Dengan demikian dia berfokus untuk mencapai tujuan rehabilitasnya. Tindakan. Pasien bersosialisasi dengan pengunjung dan keluarganya dengan berpartisipasi aktif dalam pembicaraan. Dia meminta doa kepada keluarga dan teman sebagai bentuk bimbingan spiritual. Persyaratan fungsional. Pasien membutuhkan bantuan dari luar untuk memenuhi 3 syarat fungsional, yaitu perlindungan, pemeliharaan, serta stimulasi. Karena gangguan fungsi mobilitas pasien berpotensi mengalami cedera. Alat perlindungan seperti pegangan tangan dibutuhkan pasien. Pasien juga membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan. Tindakan rehabilitasi merupakan hal yang penting setelah dia keluar dari rumah sakit atau KRS. Dari segi keperawatan, tindakan pada pasien tersebut seharusnya berfokus pada penjelasan untuk pemeriksaan diagnostik yang harus dilakukan dan hasil yang diharapkan. Perawat seharusnya mengadvokasi pasien untuk melakukan terapi fisik dan bicara untuk menstimulus kemampuan fungsionalnya dan mengurangi tingkat ketergantungan. Memberikan dorongan kepada pasien agar tetap mau bersosialisasi dengan keluarga dan temannya. Memberikan dukungan dan edukasi kepada pasien dan istrinya untuk mengenali metode untuk melakukan penyesuaian dan pengelola ketidakseimbangan dan ketidakstabilan. Demikian presentasi dari kelompok mengenai teori keperawatan menurut Johnson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.